Halo semuanya, kembali lagi belajar bersama Bu Hani. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran siklus air. Kira-kira ada yang sudah tahu belum apa itu arti dari siklus air? Siapa yang bisa menjawab? Coba kalian pikirkan dulu sebelum Bu Hani akan lanjutkan ke dalam materi. Nah, apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut dengan siklus. Lalu tahap-tahap terjadinya siklus air ada berapa ya anak-anak? Ya benar, ada 3 tahap. Yang pertama adalah evaporasi atau transpirasi. Evaporasi digunakan untuk menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, atau danau. Kemudian transpirasi merupakan pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Kemudian tahap yang kedua yaitu kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan istilah pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Selanjutnya pada tahap yang ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Lalu bagaimana ya proses terjadinya siklus air? Simak penjelasan berikut ini. Proses terjadinya siklus air mengacu pada pergerakan air yang ada di bumi, tanah, dan udara. Air tersebut mengalami sirkulasi yang tidak pernah berhenti, mulai dari laut ke atmosfer, daratan, dan kembali lagi ke laut bersamaan dengan proses perubahan wujud. Selanjutnya, perputaran air diawali dengan proses pemanasan muka bumi melalui pancaran sinar matahari. Anak-anak bisa perhatikan gambar yang di atas ini. Dengan adanya panas, maka air yang berada di tanah, danau, waduk, dan laut akan menguap menjadi uap air. Proses penguapan tersebut dinamakan dengan evaporasi. Selain itu, penguapan juga terjadi pada seluruh tanaman yang disebut dengan transpirasi. Coba perhatikan gambar pohon berikut ini. Pohon tersebut mengalami transpirasi ya anak-anak. Selanjutnya, kondensasi adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat seperti gas atau uap menjadi cairan. Proses ini terjadi pada uap air yang berubah menjadi awan. Perhatikan anak-anak, ada gambar awan yang sudah timbul titik-titik airnya. Presipitasi, ya namanya adalah presipitasi. Presipitasi adalah proses terjadinya siklus air hujan ketika titik air di awan ukurannya semakin besar dan menjadi berat. Kemudian akan menjadi hujan. Presipitasi pada pembentukan hujan berasal dari kumpulan awan. Awan-awan tersebut bergerak diatur oleh arus udara. Sebagai contoh, ketika awan tersebut bergerak menuju pegunungan, maka akan berubah menjadi dingin, lalu jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Setelah turun hujan, lalu kemanakah air hujan itu? Ada proses yang dinamakan dengan infiltrasi. Infiltrasi adalah air hujan yang jatuh ke daratan dan meresap ke dalam tanah dengan cara mengalir secara infiltrasi. Proses terjadinya siklus air tanah ini juga dikenal sebagai perkolasi, di mana air masuk melalui celah-celah atau pori-pori tanah dan batuan yang kemudian menjadi air tanah. Sudah jelas ya anak-anak bagaimana proses terjadinya siklus air. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membuat alat peraga siklus air. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambar berikut ini.
Gambar ini merupakan ilustrasi dari terjadinya proses siklus air. Kita akan mencoba membuat alat peraga ini dalam suatu kertas ya anak-anak. Lalu alat dan bahan apa yang akan disiapkan? Coba anak-anak perhatikan slide berikut ini. Nah, ini dia alat dan bahan yang harus kita siapkan. Alatnya kita membutuhkan gunting dan lem. Kemudian bahan apa saja yang kita harus siapkan? Yang pertama ada kertas asturo yang berwarna hitam. Yang kedua, gumpalan kapas putih secukupnya sebagai alat peraga awan. Yang ketiga, gumpalan kapas hitam atau abu-abu sebagai alat peraga awan yang mendung. Lalu yang keempat adalah kertas lipat warna-warni untuk membuat alat peraga pohon, rumput, tanah, lautan, tanda panah, dan juga keterangan siklus air. Siapkan dulu alat dan bahan berikut ini, kemudian kita akan mencoba bersama-sama. Wah, anak-anak kelas 5C sudah akan mencoba cara membuat alat peraga siklus air. Bagaimana keseruan mereka saat belajar siklus air? Kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan!